gitu. Jadi alhamdulillahnya memudahkan kita banget ya. Jadi akunya alhamdulillah, cuman ya masalahnya itu aja sih paling kalau ibu menyusui baru lahir ya Bib ya. Ujiannya lebih jadi ujian menyusui ya. Masalah yang paling besar sekarang ini adalah bengkak. Jika bawain dulu ya. Ada. Aman ya? Ayo, bismillah. Ayo. Ayo, tangan. Ada patar. Ayo, habis bola. Siap. Oke, Bib, doanya. Belum. Yuk. Kita serta ulang tahun Asyira. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sengaja. Jadi sebenarnya Kalisa memang ulang tahunnya tanggal 18 Oktober. Terus Bayi kan kemarin lahirnya tanggal 13. Tiba-tiba tadinya nggak mau ada acara. Malam Senin dadakan Habib bilang itu bisa akikah aja langsung bikin syukuran. Aku bilang, Habib ini baru 5 hari loh lahiran. Akhirnya cerita kalau akikah tuh sebaiknya disegerakan gitu. Jadi sebelum 7 hari udah diakikahin. Ini barengin aja. Jadi ini rencana acaranya Hamil 2, baru persiapan segala macam, tapi ya bismillah aja. Kebetulan juga jatuhnya di bulan Rabiul Awal juga. Insyaallah banyak berkahnya. Tujuannya itu tadi sih mau akikah biar Khadijah menjadi anak yang soleha, dan juga ulang tahunnya Kalisa dibarengin biar juga sekalian didoain juga, dan bertepatan juga tadi dengan Maulid Nabi juga biar semuanya dapat berkah lagi gitu. Jadi dibarengin semuanya. Sebenarnya irit sih lebih tepatnya. Biar irit. Nggak, jadi makanya ya udah dibikin 2 acara aja langsung sekaligus. Acaranya apa aja sih, boleh jelasin? Iya, jadi karena Kalisa lagi suka sama Princess Elsa, nuansanya ya udah pakainya nuansa yang tetap girly tapi masuk semuanya. Habib mau dipingin nggak mau, ya udah akhirnya purple, tapi bukan Barbie muda ya Bib. Jadi ya udah. Nah, ini kan muda, bukan ini muda. kira tua. Hah? Nggak tua. Enggak, muda tuh maksudnya dudanya waktu muda. Sekarang udah tuh udah nggak duda. Masih muda lah. Tua lah. Muda. Kalau mau tambah. Jangan jadi perkara, Bib. Jadi kayak gitu. Jadi temanya memang Elsa. Kebetulan kan Elsa kan adik kakak gitu. Ya udah, di sini aku bikinnya kayak Ana dan juga ada Elsa-nya. Jadi ini dipadu-padan aja sih sebenarnya biar anaknya juga happy. Kalau Habib temanya ya ikut-ikut aja, ya udah nggak apa-apa. Kak Kalisa, ini kan Kalisa sama adiknya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh nih. Udah sempat ada rasa cemburu nggak sih Kak sama adiknya? Alhamdulillah Kalisa sampai hari ini nggak punya rasa cemburu sama adiknya, bahkan disayang, diciumin, dipelukin, Ngomong. dan ngomong. Jadi adiknya punya apa aja, oh iya. Biasanya kan kalau sama kakaknya yang lain, wah, dia punya Kalisa. Tapi sama ini nggak, Masya Allah ya, juga kita kaget sih. Kalisa dewasa banget, benar-benar kayak tidur yang biasanya nggak pernah lepas dari ketek aku. Pada saat aku udah mulai nyusuin segala macam, Kalisa justru toleransinya besar banget. Dia yang bisa tidur sendiri, tiba-tiba kita kaget. Tiba-tiba bangun tidur, kita pikir yang biasanya suka nangis, cranky, ini bangun tidur langsung cium aku, cium babynya, cium abahnya. Kalisa ke depan dulu ya ibu, gitu, bye bye baby, gitu. Jadi dia nggak sama sekali nganggep adiknya itu saingannya, malah dia nganggep itu memang adiknya dia, kayak kakak-kakaknya memperlakukan dia. Makanya alhamdulillahnya karena kakak-kakaknya itu memperlakukan dia sangat baik, sehingga dia gunain itu juga ke adiknya gitu. Jadi alhamdulillahnya memudahkan kita banget ya. Jadi akunya alhamdulillah, cuman ya masalahnya itu aja sih paling kalau ibu menyusui baru lahir ya Bib ya. Ujiannya lebih jadi ujian menyusui ya. Masalah yang paling besar sekarang ini adalah bengkak, sakit, Iya, terus kemarin drama menyusui lah ya. Kemarin juga apa namanya sempat demam, meriang. Iya, meriang apa. Jadi ujiannya sebenarnya ujian normal aja. Makanya buat semua ibu-ibu yang menyusui semangat, karena memang kalau kata Habib itu apa Bib? Pahala yang besar yang Allah berikan, dan nikmatin apa namanya nyusuinnya, sakitnya karena penggugur dosa. Jadi kalau mau gugurin dosa, ayo nyusuin anaknya. Tapi jangan nyusuin yang udah gede juga.
juga. Anak yang udah gede maksudnya. Jadi Habib tuh setiap kali aku udah mulai nyerah gitu kayak aduh ini banget, Habib selalu bilang itu setiap tetesnya mengalir tuh pahala gitu, sakitnya pengubur dosa. Ya udah jadi penyemangat aku untuk mengasihi kayak Kalisa sampai 2 tahun insya Allah ya dari Habibnya gitu, karena lumayan apa ya, lumayan kayak baru lagi gitu, setiap anak punya cerita yang berbeda-beda ternyata. Nanti Kalisa udah lepas ASI ya Kak? Udah, jadi memang Kalisa lepas ASI dulu, baru kita program anak lagi ya. Tapi ini kalau lepas ASI kita libur dulu ya. Tapi katanya Habib mau langsung Kak, bener? Apa kamu? Sekarang kalau ditanya mau langsung nggak mau. Kemarin tuh sebetulnya udah sangat trauma banget sampai bilang udah cukup, ini bontot ya. Ya habis lahir, karena prosesnya tuh aku itu kontraksi lama banget. Dari hari Rabu jam 6 tuh aku udah pembukaan 3. Jadi udah ada pembukaan dari hari Rabu. Tapi Habib udah bilang, kamu lahirnya insya Allah malam Jumat. Dia bilang sebaik-baiknya hari itu sebenarnya malam Jumat. Sebaik-baiknya hari Jumat? Iya hari Jumat. Apalagi kalau kalau masuk maghrib malam Jumat aja udah bagus kata Habib. Karena Kalisa alhamdulillah hari Jumat. Terus Kartika Habib juga hari Jumat kebetulan. Tapi Kartika bilang ya udah Habib hari apa aja ini udah pembukaan gitu. Kita udah nebak tuh ya kemungkinan hari Kamis. Udah gitu dari hari Rabu ke hari Kamis kita pikir subuh tuh udah kontraksi aktif. Taunya kontraksinya berhenti, benar-benar berhenti sampai Kamis sore. Kamis sore jam 12 itu baru mulai kontraksi lagi. Jam 4 sore itu udah Kamis jam 4 sore. Iya, jam 4 sore itu udah lengkap, pembukaan lengkap gitu. Sebenarnya kalau udah pembukaan lengkap kan kita berpikirnya ngedennya paling ya 30 menit 1 jam tuh udah maksimal karena untuk Kalisa cuma setengah jam. Pas udah bukaan lengkap, ngedennya itu benar-benar Habib bilang udahlah tungguin dulu aja sampai azan maghrib gitu, sampai bidan yang nolongin juga Ngamuk. Habib ikhlasin ya, Habib tonjok nih katanya gitu, ini kasihan istrinya segala macam karena ketumbarnya juga udah pecah, tapi udah digedenin udah di semua itu tetap nggak maju-maju ya lahirannya gitu. Terus segala macam azan maghrib hari Kamis, terus setelah azan maghribnya selesai 5 menit Habib bisikin udah anak gue ibu mohon maaf anaknya ibu anaknya ibu bupati nih maaf dia dari Kendal mabok jalan nih masa sih 4 jam naik apa? Oh iya, Kendal ya. Ntar kalau ke Kendal ongkos makan biaya tinggal sama ibu cari. jadi gitu. Jadi pas udah maghrib Habib cuma bisikin sekalian doain. Udah maghrib yuk boleh keluar gitu. Dan masya Allah anaknya nurut banget langsung keluar. Tapi terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ini Habib. Saya mesti ngelaporin. Tapi cabut ya. Jangan ada dijadiin headline yang ini. Jangan dong. Baik banget loh. Jangan dong. Yuk marahin yuk teman-teman. Jadi aku yang bingungnya pada saat aku lahiran kan pegangan kayak pegangan. Begini dia begini nyengkrem nih tuh begini kan dicekrem tadi Enggak, kan enggak sengaja. Kan enggak bib gini tuh bib kukunya lebih dikit. lebih banyak. Tampar ya. Nah, sebetulnya ya. kalau ditanya bukan hanya tangan, di belakang sini juga dicakar. Masa sih, Bib? Iya, jadi pas pegangan ke belakang, saya kan ada di belakang posisinya. Coba aku praktekin. Saya mesti ada di belakang, jadi di belakang saya tuh dicakar sebetulnya. Enggak, Bib, enggak yang lucunya lagi, aku teriak kan. Ini ada bekas sekarang masih ada. Gitu pas aku teriak, Habib juga lebih kenceng. Aku pikir kenapa ya? Aku sampai berhenti teriak ngeliat ke Habib gitu. Terus aku pikir dia kan punya cedera di pinggang, di paha. Aku pikir cederanya kenapa gitu. Tiba-tiba, lagi pas sudah lahir aku tanya tadi kenapa Habib teriak? Ini kamu cakar kata Habib gitu. Tapi bener cakarannya. Habib membekas juga loh. Enggak sayang. Saksi matanya lebih banyak loh. Dia di
disentuh aja merah. Enggak. Nah, tadi kan contoh. Enggak, contohnya beneran. Kukunya lebih dikit. Lebih banyak. Lebih banyak. Tapi kakakku berarti yang kelahiran kedua ini lebih sakit. Wah, ini Lebih sakit nikmat, banget. lebih nikmat. Kalau bicara nikmat, sebetulnya bohong, nggak ada yang bilang nikmat. Kalau ada yang dibilang ditiup-tiup keluar juga nggak mungkin ditiup-tiup keluar. Karena prosesnya juga berat dan sangat-sangat berat. Karena apa? Karena ternyata lapisannya itu banyak. Ya kan? Lapisan mulut rahim itu banyak sebetulnya. Tebel ya. Tebal, dan juga keluarnya itu prosesnya juga dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang setengah gampang, ada yang setengah susah. Ada yang susah banget, ada yang gampang banget. Kayak saya punya adik itu lahirnya di jalanan, sangat gampang. Jadi saya punya adik nomor 3 itu lahirnya di jalan Kampung Melayu. Tanpa digedenin ya. Tanpa digedenin kalau sendiri. Lahir di jalanan, jatuh ke bawah. Gampang itu. Jatuh ke jalanan. Enggak, udah tapi yang aku yang terakhir. Yang terakhir, kamu tuh susah, berat, dan ingat ya, di situ adalah pengorbanan seorang orang tua yang melahirkan kita sebagai anak. Kira mengorbankan istri. Ya, pengorbanan istri yang telah luar biasa dahsyatnya. Semoga Allah berikan keberkahan, dan juga Allah berikan keberkahan kepada semua yang masih Semoga memiliki suaminya orang tua. setia. Amin. Semoga suaminya jadi makin sayang. Gak nambah. Jangan amin 5 tahun berubah. Nah, jadi intinya gini, proses Gak mau dibahas loh. Lah iya, amin. Jadi makin sayang nggak pas lu lihat? Makin sayang, masya Allah. Kasih hadiah dong, Bir. Mau dikasih hadiah apaan? Apa? Gak ada, Bir. Hadiahnya? Ntar minta beneran keder. Nggak, intinya gitu. Ketika melihat seorang suami, ketika melihat istrinya melahirkan, berarti dia mengetahui bahwasanya ibunya pun melahirkan dia dengan perjuangan yang sangat berat, perjuangan yang dahsyat. Melahirkan, belum lagi dramanya yang nyusuin dan lain sebagainya. Beruntunglah kalian semua yang memiliki ibu di rumah. Ingat, kalau punya ibu di rumah beruntung. Kalian punya nabi di rumah. Sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, celakalah kamu kalau kamu tidak berbakti terhadap ibumu, padahal ibumu ada di rumahmu. Padahal doamu dikabulkan sama Allah. Doanya dikabulkan. Kamu punya surga di rumah. Jadi kepada anak-anak di rumah, ya kan, masih memiliki orang tua, ayo muliakanlah orang tuamu. Ridallah fi ridha walidain, wabdullah ba'du walidain, sakhtullah sakhtullah walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Sayangi, cintai, dan berharap berkah dan ridhonya Allah dari orang tuamu. Minta apa nih pasti dikabulin sama Allah. Karena apa? Doanya orang tua itu tanpa hijab sampai ke langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ibu nggak boleh sembarangan nyumpain anak. Ibu nggak boleh sembarangan ngata-ngatain anak. Ibu Bahkan jangan mau anak sembarangan lain maki-maki nggak anak. boleh. Nggak boleh. Iya, banyak sih yang itu yang aku ajarin juga. Bahkan kita ngomong, ini anak nakal banget, itu tuh nggak boleh keluar dari mulut seorang ibu karena ternyata menjadi doa. Ya, jadi itu sih paling yang tahu proses lahirannya nikmat. Makanya kayak mau punya anak 11, aku mikirnya oh mungkin punya anak 11-nya kan nanti punya mantu gitu. Punya mantu berarti Anak 5 sama 11. Ada yang istrinya 2 berarti. nggak boleh. 11. Kalau keinginan gak tercapai, jangan anak yang disuruh capai. Tunggu itu. Anak ada berapa? Ya kan maksudnya Anak 5. kan tambah 1 lagi. 11. 11 berarti kan mantunya nambah 1. Berarti ada yang punya bini 2. Ya Allah. Sajid mau bini 2. Tambah 2 nikah ya. Dari sebelumnya ada beratnya sekarang menjadi ngasuh anak kamu juga, maaf kamu mungkin dan sekarang udah ada lagi. Enggak, semuanya nikmat prosesnya buat aku, anak-anak juga masya Allah. Justru Kita banyak punya anak yang luar biasa dahsyat apa? Yang pertama, anak kita nggak perlu diatur dengan atur dirinya sendiri. nurut. Perlu diatur pasti. Kita udah bikin sistematisnya, aturannya, rulesnya, anaknya ngikutin. Alhamdulillahnya, makanya kalau orang bilang lu enak amat sih mau punya anak banyak bla bla bla, karena alhamdulillahnya kami punya anak-anak yang patuh, nurut, terus juga bisa bekerja sama dengan baik, dalam arti haknya mereka tetap kita berikan. Mereka juga sebagai anak punya tanggung jawab yang mereka juga sudah tahu tanggung jawabnya apa, menghormati orang tua. Tanggung jawabnya apa? Mereka harus belajar, mereka harus menuntut ilmu, karena itu yang kita harapkan gitu. Mereka harus punya adab akhlak. Jadi tanggung jawabnya bukan tanggung jawab yang berat. Anak siapa nih? Ganti lagi. Oh, bagus banget. Hai dulu bilang aku ulang tahun, bilang. Kalisa punya baby happy nggak? Ibu tanya dulu. Iya, masih dihitungin banyak. Kalisa happy nggak ulang tahun? Punya baby happy nggak? Siapa nama adanya kalau ibu boleh tahu? Khadijah siapa? Oh, Khadijah Alia Basira. Gitu. Jadi memang kita mendidiknya dengan cara
benar-benar disiplin, karena buat kita pendidikan formal itu nomor kesekian. Yang pertama tuh adab akhlak dulu, karena ketika adab akhlaknya baik, kita di rumah tuh orang tua jadinya nikmat banget gitu, jadinya semuanya berasa apa ya, berasa indah banget, dan itu yang aku rasain sebagai ibu. Mulai dari Ipeh, karena masya Allah juga adab akhlaknya, ilmunya, bahkan sekarang menurut aku dia lagi mencari keridhoannya Allah dan juga mengikuti jejak Rasulullah juga yang ingin menghafal Quran, hatamkan Quran, mau belajar hadis dan lain sebagainya. Itu buat aku kebanggaan di atas segala-galanya gitu. Jadi kayak sebagai ibu tuh itu udah menjadi kebanggaan aku banget. Sajid, Syatir, adik-adiknya yang berproses juga yang di rumah belajar adab akhlak meskipun dengan penuh drama, penuh menguras emosional juga. Ada yang punya kendal. Jadi kita bersyukur juga gitu. Masya Allahnya Kalisa juga yang akhirnya juga belajar juga adab akhlak, gimana cara dia menghormati kakak-kakaknya, gimana dia menyayangi kakak-kakaknya, mengalah dengan adiknya dan lain sebagainya. Makanya sebagai orang tua kita fokusnya cuma di adab akhlak. Untuk masalah pendidikan lainnya itu bonus buat kita, bukan jadi prioritas. Tapi kalau adab akhlak itu kita jadiin kewajiban anak-anak kita gitu. Karena yang zaman sekarang mirisnya banyak orang yang sukses, banyak orang yang cerdas, tapi adab akhlaknya nggak ada. Padahal adab akhlak itulah yang bisa menyelamatkan dia di dunia akhirat. Fatika juga sering balas-balasin komen netizen nih, karena netizen kan sering ngomong kayak ngebeda-bedain Iya. anak sendiri dengan Itu drama ibu menyusui yang kemarin loh. apa boleh dibuat seperti apa sih Kak? Nggak baca di Instagram aku. Kamu kepoin siapa di Instagram? Yang lewat aja. Atau Orla ya? Enggak lah. Jadi sebenarnya gini, hormon ibu hamil, ibu melahirkan ya, aku lagi menyusui, bingung mau ngapain, pumping kan akhirnya buka handphone. Lalu aku photoshoot berdua sama Kalisa, Habib pun nggak ikut gitu. Emang permintaan fotografernya bilang ya namanya kita disponsori ya, jadi mereka yang ngatur, boleh nggak fotonya sama Kalisa aja. Tiba-tiba keluarlah netizen julid yang kok Sajid Syatir nggak pernah diajak gitu. Sebetulnya juga saya tuh nggak diajak juga. Iya, sabar. Jadi biar gak susah ngekrop ya, Bin. Jadi Nggak, tapi pas udah sampai sana diajak, ya nggak usah lah. tapi baper. Jadi udah gitu, memang kan Sajid Syatir tuh di fase puber yang udah lagi nggak suka kamera, Nah, lagi yang pula Sajid sama Satir itu lagi les gitu. sekolah juga. Sekolah Tapi dan apapun les. itu tuh sebenarnya itu kan konsep aja ya gitu. Dan aku juga mikir IP-nya nggak ada. Kalau ada IP pasti kita maunya pasukan lengkap gitu. Dan kita juga pernah photoshoot pasukan lengkap, nggak pernah dibahas. Yang aku pikirin adalah pada saat aku kontraksi bukaan 10 udah lengkap, kita tuh masih mikirin Syatir yang jatuh dari ngeledak sekolahnya. Jadi kayak di saat, inget nggak ya, di saat udah lengkap pembukaan sampai Habib telepon dulu ke sekolah itu Syatir kepalanya nggak apa-apa, nggak ngejeledak gitu. Itu di saat ya lahiran tuh hidup dan mati ya buat aku gitu. Di saat semules itu, sesakit itu, aku harus mikirin juga anak yang lain tanpa kan aku harus bilang gitu. Makanya buat aku ketika aku inget itu, ngebaca itu tuh kayak kok kalian cuma ngelihat photoshoot yang cuma 1-2 jam, kalian gak lihat perjuangan aku bertahun-tahun bersama anak-anak gitu dengan segala upaya terbaik aku gitu. Makanya pada saat aku baper tuh gara-gara itu sih, kayak pas udah mau lahiran aja kita masih mikirin Syatir ya, waktu itu dikabarin dari sekolah kalau dia ngejeledak didorong temennya di kursi. Makanya buat aku kayak ya Allah, ini di saat aku kalau aku egois nggak mungkin di saat aku udah mau melahirkan aku masih suruh Habib untuk cek Syatir gitu, baik-baik aja atau enggak gitu. Makanya buat aku kayak ya andai mereka tahu, dan Habib juga kan bukan orang yang bisa bicara di media sosial kan. Habib juga bisa untuk sabar, udah yang penting aku yang tahu dan lain sebagainya. Tapi kan kita perempuan kayak masih mangkel kalau nggak dikeluarin, ya udah akhirnya aku balesin gitu. Balas itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, cuman mengajarkan netizen bahwa kalau berkomentar tuh jangan merasa paling benar lah gitu. Belajar dari pengalaman kan, udah berkomentar A B C D E F, faktanya berbeda, harusnya netizen tuh malu gitu, bukan malah marah, malah ngebully lagi. Dia yang salah nilai orang, kejadiannya berbeda, malah dia malah marah lagi sama artisnya. Jadi aku bingung
bingung sama oknum netizen yang kayak gitu kayak seenak-enak dia aja bisa benci sama ini, tiba-tiba suka sama ini, benci sama ini, ngangkat ini, ngejodohin ini, malah mereka juga yang mau misahin ini. Jadi buat aku tuh oknum netizen ini nih sudah berbahaya gitu. Udah menjadi wadah setan untuk menjadikan mereka itu senjata berbuat dosa massal. Benernya aja itu gibah. Benernya gibah, salahnya fitnah. Gibah itu kalian punya amal ibadah sebanyak apapun, ketika nanti ada di mizannya Allah, Anda gibahin orang, Anda akan dipanggil dengan orang yang telah Anda gibah. Dia ridho atau enggak, ikhlas atau enggak. Kalau enggak ikhlas, amal ibadah Anda diambil sama orang itu. Jadi Itu benernya. Salahnya fitnah lebih fatal lagi. Kalau fitnah tuh sadunul qadar, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, makanya itu sih yang buat aku. Hati-hati. Mulut tidak bertulang, tapi tangan kalian bertulang. Air ngetik. Iya, benar. Ini yang berbahaya. Lucu loh suami aku. Jadi iya nggak boleh. Jadi kayak gitu. Jadi Ini mau goyang itu. Boleh sana. Boleh. Iya. Oh iya, boleh. Boleh. Acak-acak boleh. Kakaknya, jangan nanti gak bagus dong, nggak boleh dong. Udah selesai itu kakaknya. Ya udah, izin, kakak boleh nggak? Udah selesai kakaknya. Jadi kayak gitu. Jadi buat aku pribadi, yaitu tadi sih pesan juga untuk para netizen gitu ya, dengan tangan kita bisa menyakiti, melukai hati orang lain yang faktanya kalian nggak tahu. Kayak aku sama Habib tadi, ya aku bisa aja bilang Habib sakitin aku, faktanya kan berbeda apa yang terjadi. Atau aku bisa juga bilang aku sakitin Habib, Mana-mana yang udah hilang, faktanya juga berbeda. Jadi buat aku kayak berkomentar, kalau yang bahagia juga harusnya ikut berbahagia. Ketika ada orang yang terkena musibah, kita cukup mendoakan gitu. Jadi jadilah netizen yang positif. Itu aja sih. Aku agak trauma sebenarnya dengan media akhirnya. Boleh. Suruh aku bilang boleh. Mar. Boleh sana. Kayak apa lagi? Rizky bilang nih ada Aduh, kalau bahas Rizky bilang nanti nggak naik kita yang ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. kita udah punya anak laki-laki dan perempuan. Nanti kalau mau Rizky bilang nanti next time. Nanti saya panggil Rizky bilang. Cerita kalau sudah punya Saya bawa ke sini ya, Palestina boleh. sudah punya perempuan dan laki-laki seperti apa nih, ada pasti ada namanya orang tua punya yang namanya pengurus anak laki-laki dan perempuan itu pasti ada macam-macam bedanya. Dia sendiri tuh punya konsekuensi dan punya tipsnya seperti apa sih? Gini, ketika kita memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, berlakulah adil terhadap anak laki-laki kita dan adillah terhadap anak perempuan kita, dan lebih dilembutkan anak perempuan kita daripada anak laki-laki kita. Siapa yang mendidik anak laki-laki dan anak perempuan? Ingat, kasih tahu sama ibunya yang mendidik. Ibunya di rumah didik, keraskan, tegaskan, dan juga kasih punishment atau apapun ketika dia bersalah. Contoh, saya punya anak saya itu nggak boleh main handphone, main iPad, laptop dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Sampai rumah di sekolah misalnya ada keperluan nggak apa-apa di sekolah, sampai di rumah taruh di meja, nggak boleh dinaikin ke atas, nggak boleh masuk ke kamar, nggak boleh masuk kemana-mana. Di situ didiamkan. Habis itu dia boleh ngaji, boleh les, boleh ini itu dan lain sebagainya, bebas. Yang penting bersosialisasi, karena kalau udah megang handphone, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Satu itu. Yang kedua, tidak terkontrol apa yang ada di dalamnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia perhatiin, apa yang dia searching, kita nggak tahu. Ini yang berbahaya. Yang bahaya sekarang bukan hanya di rumah kalian, tapi di genggaman kalian. Handphone ini berbahaya. Jadi anak-anak di rumah emang nggak ada yang pakai handphone sih. Jadi kita kontrol, bahkan nggak ada TV juga tujuannya biar kita tahu apa yang dia lihat. Tapi lebih ke aktivitas les bola, les sepatu roda, les renang, les bahasa Inggris, semua yang positif yang sesuai hobinya mereka kita tetap berikan haknya. udah gitu. Jadi yang kayak gitu. Kalisa pun sama, kita nggak kasih handphone. Makanya kita lebih suka kayak banyak guru les yang hadir, bahkan yang asuh juga kita ajarin untuk dia belajar terus-menerus, baca buku, nulis dan lain sebagainya. Karena sekarang buat saya media sosial itu adalah ancaman buat anak-anak. Nggak takut anaknya kuper, enggak. Karena lebih baik kita mengajarkan anak kita supaya nggak kuper daripada kita memperbaiki anak yang sudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di media sosial. Dan yang terpenting lagi, tadi kan handphone berbahaya. Bagi yang bisa menggunakannya, handphone juga tidak berbahaya dan sangat bermanfaat. Sama seperti pisau untuk ibu-ibu di dapur, api seperti kompor buat ibu-ibu dapur, itu aman dan bagus karena dia bisa menggunakannya. Tapi kalau anak kecil yang menggunakannya sangat berbahaya. Sama.
Kalisa Masya Allahnya itu udah diajarin ngaji segala macam, baca doa yang hari-harian. Dia untuk ya itu kenapa dia jadi iseng, karena kan dia nggak ada gadget, jadi dia selalu berkomunikasi sama orang tuanya. Kalau anak-anak lain mungkin bisa anteng kasih handphone diem gitu, tapi dia nggak mau berkomunikasi. Kenapa anak aku akhirnya berkomunikasi, main canda gurau kayak barusan tuh, karena memang hari-harinya seperti itu. Jadi dia juga punya bonding sama bapaknya, sama ibunya, sama orang rumah gitu. Jadi ketika dia ketemu sama orang pun dia punya adab akhlak juga, dia juga belajar juga bagaimana caranya berkomunikasi. Itu sih ya, positifnya. Makanya kita tetap kekeh untuk tidak mengenalkan anak-anak gadget sampai kapan? Sampai dia bisa bertanggung jawab apa atas apa yang mereka lakukan. Kayak saja udah 10 tahun dia tetap kayak kalau mau chatting sama teman-temannya gitu, itu pakai handphone aku, ini di handphone bunda, so aku bisa kontrol apa yang dia percakapkan, apa yang dia mau bikin dan lakuin. Kapan siapnya kasih? Kayak IP udah kita kasih, udah 17 tahun dan di luar negeri. Alhamdulillahnya di Hadromut nggak ada sinyal. Susah sinyal. Sinyalnya itu cuma ada seminggu sekali pakai wifi di pesantrennya atau subuhnya, sehingga dia juga nggak bisa mengakses. Tapi lebih mudah untuk IP daripada teman-temannya yang kaget pada saat lepas sama gadget. IP cuma ketawa doang dan sambil baca buku. Oh saya di rumah udah nggak pakai gadget gitu. Jadi itu yang buat kita tetap kekeh berdua ya untuk tetap melarang anak-anak menggunakan handphone sampai mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai banyak sekarang anak-anak kecil yang akhirnya dilaporin UITE, ibunya yang minta maaf, bapaknya yang datang minta maaf. Iya, sampai sempat kita juga. Ibu ini siapa itu? Iya, ibu udah tahu kan. Dan ibu ngobrol lagi boleh? Nah, jadi kayak gitu. Jadi sampai dia bisa mempertanggungjawabkan ya. Jangan sampai kita kasih gadget, anak kita head speech atau apa, kita yang akhirnya bertanggung jawab atas kelakuan anak kita. Tapi kalau anak kita sudah tahu yang mana baik, mana benar, ketika dia melakukan sesuatu, dia udah bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak.